dari jurusan PGMI. Jadi saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara dengan judul Peranan Kontemporer Islam di Asia Tenggara. Baiklah, langsung saja pada penjelasannya, yaitu Sejarah Islam di Asia Tenggara. Islam di Asia Tenggara awalnya menyebar dari wilayah Indonesia, khususnya di daerah Perlak, Aceh sejak abad ke-7 Masehi. Setelah mengalami perkembangan, Islam menyebar ke wilayah Asia Tenggara lainnya, khususnya di Semenanjung Malaya. Islam masuk ke Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan kaum perdagangan dan para sufi. Hal ini berbeda dengan daerah Islam di dunia lainnya yang disebarluaskan melalui penaklukan Arab dan Turki. Islam masuk di Asia Tenggara dengan jalan damai, terbuka, dan tanpa pemaksaan, sehingga Islam sangat mudah diterima masyarakat Asia Tenggara. Perkembangan Islam di Asia Tenggara dapat diklasifikasikan menjadi 3 fase. Pertama adalah fase singgahnya para pedagang Muslim di pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara. Yang kedua, adanya komunitas-komunitas Muslim di beberapa daerah di Nusantara. Dan yang ketiga adalah fase berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Peranan kontemporer Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, dinamika Islam di negara Malaysia kontemporer. Islam diterima sebagai sebuah keyakinan baru tanpa melalui ekspansi militer seperti yang terjadi di kebanyakan wilayah di Timur Tengah, melainkan diterima secara damai. Konversi Melayu dari agama Hindu-Buddha sebagaimana yang dikemukakan Naqwib Al-Attas tidak dipahami secara mendalam dan mengakar oleh masyarakat Melayu secara luas. Keyakinan dan pemahaman yang relatif baik terhadap agama itu terbatas hanya pada kalangan elit penguasa, sementara masyarakat umum tidak memahaminya secara mendalam. Kendati demikian, pengaruh agama tersebut sangat kuat dalam aspek budaya seperti seni dan lain-lainnya. Di Malaysia, penduduknya terdiri dari beragam jenis etnis dan budaya. Sensus Nasional tahun 2000 mencatat etnis Melayu berjumlah 65,1% dari seluruh jumlah penduduk. Sisanya terdiri dari 26% Cina, kira-kira 6,9% India, dan 2% lain-lain. Bila dilihat dari jumlah muslimnya dan dibandingkan dengan jumlah muslim di Indonesia, muslim di Indonesia jauh lebih banyak, begitu juga presentase dibanding penganut agama lainnya. Kuatnya nuansa dan etos Islam di Malaysia dapat ditunjukkan dengan melihat kenyataan bahwa dibandingkan dengan sejumlah negara yang punya jumlah penduduk muslim dan non-muslim yang hampir seimbang, hanya Malaysia yang memberikan banyak tekanan pada simbol-simbol, lembaga, dan pengalaman Islam. Dari perkembangan terakhir, dukungan pemerintah terhadap Islam dapat dilihat dari pembangunan secara besar-besaran pusat Islam di Putrajaya, serta intensifikasi program-program dan kegiatan keislaman melalui lembaga itu. Abdullah Ahmad Badawi yang menjabat sebagai Perdana Menteri sejak tahun 2004 menggantikan Mahathir Muhammad juga tak ketinggalan dalam menyuarakan pesan-pesan Islam. Hal ini dapat ditunjukkan dari konsep pembangunan masyarakat agamis yang digagasnya yang dikenal dengan istilah Islam Haddari. Mengapa nuansa Islam kelihatan lebih kuat di Malaysia dibanding di Indonesia, yang penduduknya 88% beragama Islam? Hal ini disebabkan oleh faktor sejarah perkembangan Islam yang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan politik Melayu sejak masa Kesultanan Malaka. Kendati demikian, kuatnya etos Islam di Malaysia hanya bisa dipahami secara berarti dan realistis jika dihubungkan dengan banyak faktor lainnya yang telah memperkuat pengaruh Islam dalam berbagai fase sejarah Malaysia. Dan yang kedua yaitu Islam di negara Singapura kontemporer. Karena kuatnya perbedaan politik, pada tahun 1965 Singapura memisahkan diri dari Malaysia dan menjadi negara republik yang merdeka dengan pemerintahan parlementer seperti Inggris. Setahun setelah Singapura melepaskan diri dari Federasi Malaysia, warga muslim negeri itu berhasil mendekati pemerintah agar mengesahkan suatu undang-undang dan mengatur hukum personal dan keluarga Islam.
Tepatnya pada Agustus 1966, Parlemen Singapura mengeluarkan pengaturan pelaksanaan hukum Islam atau Administration of Muslim Law Act. Untuk mengatur administrasi hukum Islam ini, pada tahun 1968 dibentuk pula sebuah badan yang dikenal dengan Majelis Agama Islam Singapura atau MUIS sebagai sebuah badan hukum untuk menjadi penasehat Presiden Singapura dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. MUIS yang didirikan di bawah ketentuan AMLA antara lain berwenang untuk mengatur administrasi hukum Islam di Singapura, seperti mengumpulkan zakat mal dan zakat fitrah, pengaturan perjalanan ibadah haji, mengorganisir sekolah-sekolah agama, mengelola masjid, serta memfungsikan sebagai tempat untuk dakwah dan kegiatan masyarakat muslim lainnya, serta pemberian beasiswa bagi pelajar muslim. Di samping itu, Majelis Ulama ini juga berwenang untuk mengeluarkan fatwa. Sejak menjadi negara tersendiri, Singapura tumbuh menjadi salah satu negara maju di dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang amat pesat dengan jaringan perdagangan yang luas. Kini Singapura telah menjelma menjadi satu dari segelintir kecil negeri-negeri kaya di dunia. Jelaslah bahwa saat ini Singapura merupakan negara paling maju di antara negara-negara tetangganya di kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi, Islam relatif kurang berkembang di negara ini, baik bila dibandingkan dengan sejarah masa lalunya sebelum abad ke-20 maupun bila dibandingkan dengan perkembangan Islam di negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Umat Islam di Singapura seakan tidak terdengar ngaungnya dan relatif tidak terlihat kiprahnya dalam wacana keislaman di Asia Tenggara. Bisa jadi salah satu akibatnya adalah karena Muslim negeri ini yang minoritas. Agenda utama mereka adalah melakukan pembaruan sistem pendidikan Islam dengan menyelenggarakan pendidikan yang memadukan antara pendidikan sains dan Islam, sehingga diharapkan outputnya memperoleh ajaran agama Islam sekaligus memiliki pengetahuan umum dan life skill untuk menjamin masa depan. Setahun kemudian, Kementerian Pendidikan mewajibkan pengajaran agama di sekolah-sekolah pemerintah bagi murid yang beragama Islam pada tingkat sekolah lanjutan. Persoalan lain yang muncul di negara mayoritas non-muslim seperti Singapura terkait upaya pengembangan Islam adalah relatif kurang mengerti dan kurang berpihaknya kebijakan pemerintah pada upaya pelaksanaan ajaran Islam. Dan yang ketiga, perkembangan kontemporer Islam di Brunei. Brunei memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1984. Konstitusi Brunei menegaskan bahwa agama resmi Brunei Darussalam adalah Islam, mengikut mazhab Syafi'i. Berbagai pemeluk agama hidup berdampingan secara damai, namun interaksi gereja terhalang oleh etos Islam yang dominan, yang tidak memperbolehkan pemeluk Islam mempelajari keyakinan agama lain. Pada saat yang sama, tokoh-tokoh Islam mengorganisir sejumlah kegiatan untuk mengajarkan dan menyebarkan Islam yang merdeka, istilahnya dengan dialog, meskipun dalam kenyataannya hanya berbentuk informasi satu arah. Kerajaan Brunei dikenal menganut ideologi Kerajaan Islam Melayu atau Melayu Islam Beraja. Seiring dengan penekanan akan urgensi Melayu Islam Beraja sebagaimana ditegaskan pemerintah, awal tahun 1991 ditandai dengan bermacam perayaan. Peristiwa-peristiwa keagamaan mulai dari Isra Mikraj Nabi Muhammad, perayaan Nuzul Quran, perayaan Hari Raya Idul Fitri, memperingati Tahun Baru Hijriah, serta keikutsertaan Brunei dalam berbagai forum Islam regional dan internasional, misalnya dengan menjadi tuan rumah pertemuan Komite Eksekutif Dewan Dakwah Islam Regional Asia Tenggara, menghadiri pembukaan Festival Budaya Islam di Jakarta, serta menghadiri konferensi organisasi konferensi Islam. Di sisi lain, pemerintah melarang jual beli minuman keras. Sultan juga melarang pergerakan Al-Arqam yang dinilai banyak kalangan seperti gerakan yang menyebarkan ajaran sesat. Karena itu, nampaknya dapat digambarkan sebagai upaya pemerintah untuk membangun sebuah ideologi nasional, serta mengartikulasikan budaya nasional sehingga diharapkan dapat memberikan arah dalam mengelola perubahan sosial yang cepat dan dalam pembangunan bangsa. Dalam aspek hukum Brunei mencakup pelarangan halwat atau hubungan intim, namun tidak sampai melakukan zina antara dua jenis kelamin di luar hubungan pernikahan.
sah larangan mengkonsumsi minuman yang memabukkan. Selain itu, posisi sentral Islam lagi-lagi diperkuat dengan didirikannya Tabungan Amanah Islam Brunei atau Dana Amanah Islam Brunei, yaitu lembaga finansial pertama di Brunei yang dijalankan berdasarkan syariat Islam. Di antara tujuan TAIB adalah mengelola dana TAIB dan kemudian mendukung investasi dan perdagangan yang meliputi investasi di bidang bursa dan pasar uang, berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan industri baik di dalam maupun di luar negeri, dan menjalankan fungsi-fungsi lainnya yang akan diatur secara berkala. Lembaga ini beroperasi melalui sistem tabungan, dan tabungan ini kemudian diinvestasikan dengan tujuan memanfaatkan keuntungan yang diberikan kepada investor pada periode tertentu setelah dipotong zakat dan biaya manajemen. Dalam rangka melahirkan SDM yang mumpuni, di Brunei terdapat sejumlah lembaga pendidikan antara lain Universitas Brunei Darussalam. Universitas ini berdiri sejak 1985. Tahun 1991 tercatat universitas ini telah menghasilkan 500 sarjana. Sebuah Memorandum of Understanding telah ditandatangani dengan UTM untuk memperkuat kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, perkembangan kontemporer minoritas Muslim di Thailand. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara pihak kerajaan Thailand dengan masyarakat Melayu Muslim tampak membaik. Putra mahkota kerajaan sering berkunjung ke provinsi-provinsi yang berbatasan dengan Malaysia itu. Pembangunan jalan dan gedung-gedung sekolah menandai adanya perhatian yang serius dari pihak kerajaan. Dan yang tak kalah pentingnya bagi Melayu Muslim adalah bahwa sejak tahun 1990-an mereka mulai mendapatkan kebebasan dalam menjalankan syariat Islam. Namun keinginan untuk memperlakukan hukum Islam di wilayah mereka itu tetap harus mereka perjuangkan. Konflik di Thailand Selatan sangat kental dengan nilai-nilai agama. Mereka melihat konflik ini adalah pertarungan antara Muslim Melayu dan Buddhis Thailand. Peristiwa tak baik yang menewaskan Muslim sekitar 200 orang menimbulkan reaksi paling keras dari Muslim, yang kemudian membalas dengan penembakan dan pemboman misterius yang menargetkan korban tentara, polisi, pegawai pemerintah Thailand, etnis Cina, dan pendeta Buddha. Dengan demikian dapat disimpulkan tumbuhnya sikap anti pemerintah pusat yang dilakukan oleh Muslim di selatan Thailand diakibatkan banyak hal. Kesenjangan ekonomi menjadi kunci atas terus keberlangsungnya gerakan Sapatarisme, atau di dalam istilah David Brown sebagai spatarisme etnis, atas dominasi kolonialisme internal Thailand. Kesenjangan ini telah berlangsung puluhan tahun akibat masyarakat Muslim yang mendapat tekanan politis dan keamanan dari pemerintah. Tidak bisa berbuat banyak, sebagian dari mereka secara diam-diam mendukung gerakan anti pemerintah. Bahkan, beberapa di antara mereka aktif terlibat dalam aksi kekerasan. Baiklah, demikian penjelasan saya terkait peranan kontemporer Islam di Asia Tenggara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.